Baiklah, di sini saya atas nama Hadi Santoso, NIM saya 106180232. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah hukum lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 2009, tepatnya pada pasal 3, yaitu tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, saya akan jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama itu melindungi wilayah negara Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Nah, baik itu contohnya seperti penebangan pohon secara liar, penebangan hutan, itu yang pertama. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Itu baik dari hal apa saja yang menyangkut mengenai kesehatan dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Berarti itu menjamin kelangsungan makhluk hidup baik itu dalam segi apapun. Selanjutnya itu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Apa saja fungsi lingkungan hidup kita harus menjaga supaya tidak rusak. Selanjutnya mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu harus seimbang, jangan melakukan sesuatu yang merugikan. Selanjutnya itu menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Nah, yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Sepertinya kalau dalam kita ingin melakukan penebangan, kita harus memilih penebangan pohon-pohon yang umurnya sudah bisa waktunya untuk ditebang, sudah tua, pokoknya sudah bisa lah. Itu yang kedelapan, itu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Selanjutnya itu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Apabila kita melakukan penebangan hutan, nah itu dalam penebangan hutan kita harus menanam kembali supaya untuk kelanjutan berikutnya itu sudah ada, tidak gersang atau gundul hutan. Yang selanjutnya ke-10 itu mengantisipasi isu lingkungan global. Nah, itu tadi yang pertama saya jelaskan mengenai tujuan dari lingkungan hidup pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 2009. Oke, selanjutnya yaitu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 2009 yang mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang dalamnya itu ada beberapa asas dibahas. Bila sini saya akan menjelaskan asas tersebut. Yang pertama itu asas tanggung jawab negara, yang mana di dalamnya itu negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu menjamin rakyatnya itu kesehatan, bisa memberikan seperti rumah sakit atau sebagaimana gitu. Yang kedua itu negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, di sini bisa contohnya itu seperti penebangan hutan secara liar, itu mencegah adanya perbuatan tersebut. Itu yang asas pertama. Yang kedua itu asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, terhadap sesamanya. Nah, itu penjelasan dari asas yang kedua. Terusnya asas yang ketiga, asas keserasian dan keseimbangan, yaitu
bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan ekonomi, sosial budaya dan sebagainya gitu. Yang keempat, asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur gitu. Itu dari penjelasan asas yang keempat tadi. Selanjutnya itu asas yang kelima, asas manfaat. Nah, asas manfaat itu adalah bahwa segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu asas yang kelima. Selanjutnya itu asas keenam, asas kehati-hatian. Nah, apa itu asas kehati-hatian? Yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan, keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya itu asas keadilan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional, yaitu harus pokoknya secara adil, tidak ada belah sebelah itu antara masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya itu asas ekoregion, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam. Nah, itu dia. Selanjutnya itu asas keanekaragaman hayati. Nah, asas keanekaragaman hayati adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan keragaman sumber daya hewani, hayati dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu asas pencemar membayar. Apa itu? Yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup seperti PT ataupun perusahaan yang besar yang membuang limbahnya ke sungai, maka dia harus membiayai pencemaran lingkungan hidup tersebut. Nah, selanjutnya itu asas partisipatif. Yang ke-11 ini asas partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengembalian keputusan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya itu asas kearifan lokal, yaitu bahwa dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dan juga yang ke-13 ini, asas yang ke-13 yaitu asas tata kelola pemerintahan yang baik. Ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi terus antara pemerintah dan masyarakat gitu. Selanjutnya yang terakhir itu asas otonomi daerah yang ke-14, yaitu bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu yang saya ketahui mengenai asas-asas pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 2009. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pandemi dari coronavirus 19. Nah, COVID-19 ini mempunyai dampak pandemi yaitu terhadap lingkungan hidup. Yang pertama yaitu kita ketahui bahwa virus corona ini sudah banyak memakan korban, sehingga banyak di suatu negara itu sudah lockdown atau sudah tutup. Nah, baik dari dalam bidang ekonomi, yang terutama bidang ekonomi banyak tutup, sehingga perusahaan-perusahaan besar seperti PT-PT yang ada terutama di Cina itu sudah lockdown. Jadi seperti dalam hal ini terdapat ada dampak-dampak positif yang terjadi, yang kita ketahui, yaitu pertama tuh polusi udara tuh sangat menurun drastis, sehingga udara tuh sangat baik dalam lingkungan hidup ini. Yang kedua yaitu masalah perairan.
Karena kita ketahui waktu sebelumnya, sebelum adanya COVID-19 ini, perairan itu dipenuhi dengan limbah di suatu tempat tertentu. Nah sekarang karena lockdown, tutup, maka limbah-limbah itu tidak ada lagi. Karena apa? Karena ya perusahaan tersebut sudah ditutup. Nah itu dampak positif dari COVID-19 terhadap lingkungan hidup. Kalau dampak negatifnya itu yang kita ketahui itu banyaknya korban jiwa, terus masalah ekonomi. Nah, cuman kalau di lingkungan hidup tuh lebih banyak berdampak positif daripada negatif, karena terjadi apa? Terjadi polusi udara, air dan sebagainya itu berkurang drastis gitu. Mungkin inilah dari jawaban dari saya. Atas nama Andi Santoso, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.